Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika yang asyik dan menyenangkan. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi datar, khususnya pada unsur-unsur kubus dan balok. Tujuan setelah menonton video pembelajaran ini, yang pertama, yaitu dapat mendeskripsikan unsur-unsur kubus. Yang kedua, dapat mendeskripsikan unsur-unsur balok. Dan yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur kubus dan balok. Nah, apa sih yang dimaksud balok dan kubus? Waktu SD, kalian pernah mempelajari kubus dan balok. Apakah kalian sudah pernah melihat benda-benda yang berbentuk kubus dan balok di sekitarmu? Kubus dan balok merupakan bentuk bangun ruang yang paling banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bentuk mainan anak, peralatan sekolah, peralatan kerja, sampai peralatan berteknologi tinggi. Sekarang kalian coba perhatikan ruangan kelas ini. Nah, coba kalian temukan benda yang menyerupai kubus dan balok. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukannya? Coba perhatikan contoh benda-benda berikut ini. Nah, di sini ada sebuah dadu. Selanjutnya ada sebuah rubik. Dan berikutnya ada sebuah kotak kado. Coba perhatikan, bentuk apakah itu? Benar sekali, itu adalah bentuk kubus. Nah, dari gambar tersebut, apakah kalian dapat menyimpulkan apa itu kubus? Bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisi-sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya adalah sama panjang. Nah, perhatikan di sini. Lalu, di sini terdapat gambar lemari dan akuarium. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar tersebut, bangun apakah ini? Betul sekali. Bangun balok. Nah, coba. Apa itu bangun balok? Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang dan saling berhadapan. Kalau misalkan kubus itu berbentuk persegi, sedangkan kalau balok, bangunnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui unsur-unsur dari kubus dan balok. Coba kalian perhatikan contoh kubus berikut ini. Coba kalian perhatikan gambar kubus ABCD EFGH berikut ini. Unsur-unsur kubus kita bagi menjadi 6, yaitu sisi kubus, kedua rusuk, ketiga titik sudut, keempat diagonal bidang, kelima diagonal ruang, dan yang keenam adalah bidang diagonal ruang. Yang pertama adalah sisi kubus. Sisi kubus adalah daerah yang membatasi suatu kubus. Kubus mempunyai beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi alas ABCD, yang kedua adalah sisi tutup EFGH. Selanjutnya adalah sisi tegak, yaitu ada ABFE, CDGH, BCGF, dan ADHE. Sehingga sisi kubus itu ada 6. Unsur yang kedua adalah rusuk. Rusuk adalah garis-garis rangka pembentuk kubus. Rusuk kubus dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah rusuk alas. Ada AB, BC, CD, AD. Selanjutnya adalah rusuk tegak. Ada AE, BF, CG, dan DH.
Selanjutnya adalah rusuk tutup. Ada EF, FG, GH, dan EH. Sehingga rusuk kubus itu ada 12. Unsur kubus yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara 3 buah garis rusuk kubus dan 3 buah sisi kubus. Pada gambar tersebut, maka kita dapat melihat bahwa titik-titik sudut kubus ditunjukkan oleh titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, unsur yang keempat adalah diagonal bidang atau diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang terbentuk jika kita menarik garis lurus pada setiap bidang kubus dari titik-titik sudut yang berhadapan. Kita perhatikan di sini terdapat diagonal bidang AF dan EB. Titik A dan F ini saling berhadapan. Oleh karena itu, garis AF kita sebut dengan diagonal bidang. Karena jumlah sisi kubus ada 6, sementara tiap sisi kubus mempunyai 2 diagonal, berarti jumlah diagonal sisi pada kubus itu ada 12. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang dari diagonal bidang. Jika alas kubus kita lepas dari kubusnya, maka akan tampak seperti berikut ini. Dapat kita lihat alas dari kubus ABCD EFGH, di mana AB dan AD adalah rusuk dan BD adalah diagonal sisi, sehingga ABD membentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya, untuk mencari panjang diagonal sisi kubus, maka kita gunakan rumus Pitagoras, di mana menurut teorema Pitagoras, kuadrat sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah dari kedua sisi lainnya. Sehingga kita dapat BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat 2. Nah, AB dan AD kita tahu bahwa dia adalah rusuk kubus. Maka AB ini kita ubah menjadi S, sehingga didapat BD kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat. S kuadrat ditambah S kuadrat didapat 2S kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat pada BD ini, maka ruas kanan kita akarkan, sehingga didapat BD sama dengan akar 2S kuadrat. Akar dari S kuadrat adalah S. Sementara akar dari 2 hasilnya adalah desimal, sehingga kita tulis saja akar 2. Jadi, kita dapat panjang diagonal sisi kubus adalah S akar 2 dengan S sama dengan rusuk. Selanjutnya, yang kelima adalah diagonal ruang. Diagonal ruang adalah suatu garis yang menghubungkan antara dua titik sudut yang saling berhadapan di dalam ruang kubus. Pada kubus ABCD EFGH ini terdapat diagonal ruang EC, AG, DF, dan BH. Sehingga terdapat 4 diagonal ruang kubus. Sebelum kita masuk ke unsur selanjutnya, maka kita akan menghitung terlebih dahulu panjang diagonal ruang kubus. Nah, perhatikan di sini terdapat gambar kubus ABCD EFGH. Jika kita lepas bidang segitiga BDH keluar dari gambar, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Segitiga BDH merupakan segitiga siku-siku dengan siku-siku di D, di mana HD merupakan rusuk kubus dan BD merupakan diagonal sisi kubus, sehingga yang telah kita cari panjang diagonal sisi kubus adalah S akar 2. Nah, untuk mencari BH yang merupakan
diagonal ruang kubus, maka kita menggunakan rumus Pythagoras, di mana BH kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah HD kuadrat. Sehingga BH kuadrat, nah BD kuadrat kita ubah menjadi S akar 2 lalu dikuadratkan. Karena BD adalah diagonal sisi. Dan HD adalah rusuknya, sehingga kita ubah menjadi S kuadrat. Sehingga didapat BH kuadrat sama dengan S kuadrat, akar 2 dikuadratkan adalah 2 ditambah S kuadrat. Sehingga BH kuadrat sama dengan 2S kuadrat ditambah S kuadrat, yaitu 3S kuadrat. Sehingga didapatlah BH sama dengan, nah karena di sini kuadrat kita hilangkan, maka pada ruas kanan kita ubah menjadi akar. Sehingga didapat akar 3S kuadrat. Di mana akar dari S kuadrat menghasilkan S dan akar dari 3 menghasilkan desimal, maka kita tetap saja menjadi akar 3. Sehingga panjang diagonal ruangnya adalah S akar 3 dengan S adalah rusuk. Selanjutnya adalah bidang diagonal kubus. Bidang diagonal adalah sebuah bidang yang terbentuk oleh 2 garis diagonal sisi dan 2 garis rusuk kubus yang sejajar. Terdapat beberapa bidang diagonal ruang kubus, yaitu ada ABGH, di mana terdapat 2 rusuk AB, GH yang saling sejajar dan terdapat diagonal sisi BG dan AH. Nah, inilah yang kita sebut dengan diagonal ruang. Lalu, diagonal ruang yang selanjutnya ada CDEF, ADFG, BCEH, ACGE, dan BDFH. Sehingga bidang diagonal ruang pada kubus mempunyai 6 buah. Nah, selanjutnya kita akan mencari bidang diagonal kubus, di mana di sini terdapat kubus ABCDEFGH. Untuk menghitung luas bidang diagonal, dapat menggunakan rumus luas persegi panjang. Nah, sekarang coba perhatikan kembali gambar kubus dari ABCDEFGH. Jika rusuknya S, maka luas bidang ABGH yaitu kita gunakan luas persegi panjang. Ada yang masih ingat luas persegi panjang itu apa? Ya, betul sekali, panjang dikali lebar. Nah, AB itu sebagai panjangnya, dan BG adalah sebagai lebarnya. Maka AB kita ubah menjadi S karena dia adalah rusuk. Sedangkan BG adalah diagonal sisi. Kita telah tahu bahwa diagonal sisi rumusnya adalah S akar 2. Sehingga BG kita ubah menjadi S akar 2. Nah, didapat luas ABGH adalah S dikali S adalah S kuadrat akar 2. Jadi, luas bidang diagonal kubus adalah S kuadrat akar 2. Nah, agar lebih paham, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang diagonal bidang, diagonal ruang, dan luas salah satu bidang diagonal kubus tersebut. Pertama, kita akan mencari diagonal bidang atau diagonal sisi. Kita tahu diagonal sisi rumusnya adalah S akar 2. Sehingga S ini atau rusuk ini kita ubah menjadi 5. Jadi 5 akar 2 cm panjang dari diagonal bidang. Selanjutnya, untuk panjang diagonal ruang, kita tahu bahwa rumusnya adalah S akar 3. Maka S ini kita ubah rusuknya menjadi 5 cm.
Selanjutnya, kita akan mencari luas salah satu bidang dari diagonal kubus. Setelah kita dapatkan rumus dari luas bidang diagonal kubus adalah S kuadrat akar 2. Karena di sini rusuknya 5, maka kita ubah S ini menjadi 5. Sehingga 5 cm kuadrat akar 2. Nah, 5 kuadrat adalah 25. Atau ini 5-nya 2 kali ya. 5 dikali 5 jadi 25. Akar 2 kita tuliskan kembali. Sehingga luas dari bidang diagonal adalah 25 akar 2 cm kuadrat. Nah, selesai sudah kita membahas unsur-unsur dari kubus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari balok.